Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan salah satu bagian firman Tuhan yang paling dalam di seluruh perjanjian lama, yaitu Yesaya pasal 53. Pasal ini sering disebut sebagai nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Yang luar biasa, bagian ini ditulis sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, tetapi menggambarkan dengan sangat jelas penderitaan Mesias yang akan datang. Melalui pasal ini kita melihat bagaimana Allah telah merencanakan keselamatan manusia jauh sebelum peristiwa salib terjadi. Mari kita membaca Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sahabat terkasih, ayat ini membuka pasal 53 dengan sebuah pertanyaan. Nabi Yesaya seolah menggambarkan bahwa ketika kabar tentang Mesias disampaikan, tidak semua orang akan mempercayainya. Pesan tentang keselamatan yang datang melalui penderitaan seringkali sulit diterima oleh manusia. Banyak orang menantikan Mesias yang datang dengan kekuatan dan kemuliaan. Tetapi nubuat ini justru berbicara tentang Mesias yang akan menderita. Karena itu, Yesaya bertanya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan ini? Ayat ini mengingatkan kita bahwa karya Allah seringkali tidak sesuai dengan harapan manusia. Namun, di balik pemberitaan itu, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan bagaimana Mesias akan muncul dalam dunia ini. Ia digambarkan sebagai tunas dari tanah kering. Gambaran ini menunjukkan sesuatu yang sederhana dan tidak mencolok. Mesias tidak datang dengan kemegahan dunia. Ia tidak tampil dengan kemuliaan lahiriah yang membuat orang langsung tertarik padanya. Sebaliknya, ia datang dalam kerendahan. Ini menunjukkan bahwa rencana Allah seringkali dimulai dengan cara yang sederhana, bahkan tidak terlihat oleh manusia. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan penderitaan Mesias yang sangat dalam. Ia bukan hanya mengalami kesulitan, tetapi juga mengalami penolakan. Ia dihina dan ditolak oleh manusia. Orang-orang bahkan menutup muka terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa Mesias akan mengalami penolakan dari dunia. Namun, melalui penderitaan itu, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sahabat terkasih, ayat ini mengungkapkan makna dari penderitaan Mesias. Penderitaan itu bukan hanya penderitaan pribadi. Yesaya berkata bahwa penyakit dan kesengsaraan manusia ditanggung oleh Mesias. Namun, manusia salah memahami penderitaan itu.
Banyak yang mengira bahwa Mesias dihukum oleh Allah karena kesalahannya sendiri. Padahal sebenarnya ia menanggung penderitaan manusia. Disinilah kita melihat gambaran tentang penebusan. Mesias menanggung apa yang seharusnya ditanggung manusia. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sahabat terkasih, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling terkenal dalam pasal ini. Di sini, Yesaya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa penderitaan Mesias terjadi karena dosa manusia. Ia tertikam karena pemberontakan manusia. Ia diremukkan karena kejahatan manusia. Ganjaran yang seharusnya diterima manusia justru ditimpakan kepadanya. Dan melalui penderitaan itu, datang keselamatan bagi manusia. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan kondisi manusia. Manusia digambarkan seperti domba yang tersesat. Setiap orang berjalan menurut jalannya sendiri. Namun, Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kejahatan manusia ditimpakan kepada Mesias. Ini menunjukkan bahwa keselamatan berasal dari kasih karunia Allah. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan sikap Mesias ketika menghadapi penderitaan. Ia tidak melawan, ia tidak membela diri. Ia digambarkan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Gambaran ini menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan Mesias dalam menjalani penderitaannya. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan bahwa penderitaan Mesias mencapai puncaknya dalam kematian. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Namun, kematian itu bukan akhir dari cerita. Melalui peristiwa ini, Allah sedang menggenapi rencana keselamatannya. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa Mesias mati di antara para penjahat. Ini menunjukkan bahwa dalam detail-detail kecil, rencana Allah tetap digenapi. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sahabat terkasih, ayat 10 ini berkata, ia akan melihat keturunannya. Bagian ini sering menimbulkan pertanyaan.
Mesias tidak memiliki keturunan secara biologis, tapi yang dimaksud di sini adalah keturunan rohani. Semua orang yang percaya kepada Kristus menjadi bagian dari keluarga Allah. Dengan kata lain, mereka adalah buah dari karya penebusan Mesias. Ini menunjukkan bahwa penderitaan Mesias tidak berakhir dengan kematian. Dari pengorbanan itu, lahir kehidupan baru bagi banyak orang. Sahabat terkasih, kalimat selanjutnya mengatakan umurnya akan lanjut. Kalimat ini menunjukkan pada satu kebenaran yang sangat penting. Walaupun Mesias mati, kematian itu bukanlah akhir. Ia akan hidup kembali. Ini merupakan gambaran yang sangat kuat tentang kebangkitan. Kebangkitan menunjukkan bahwa penderitaan Mesias tidak berakhir dengan kekalahan, tetapi dengan kemenangan. Sahabat terkasih, ayat ini diakhiri dengan kalimat, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini berarti bahwa melalui penderitaan Mesias, rencana keselamatan Allah bagi manusia akan digenapi. Dosa manusia ditebus, manusia dipulihkan, dan hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan kembali. Yesaya 53 ayat 11-12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sahabat terkasih, bagian terakhir dari pasal ini menunjukkan bahwa setelah penderitaan akan datang kemenangan. Mesias yang dahulu menderita akan melihat hasil dari karyanya. Melalui pengorbanannya, banyak orang dibenarkan, dan akhirnya ia akan ditinggikan. Sahabat terkasih, ketika kita membaca pasal 53 ini, kita melihat bagaimana Allah telah merencanakan keselamatan manusia sejak dulu. Penderitaan Mesias bukanlah kebetulan. Melalui penderitaan itu, dosa manusia ditanggung dan manusia menerima pengampunan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui penderitaan Mesias, Engkau menyediakan keselamatan bagi kami. Tolong kami untuk semakin memahami kasih-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman dan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.